Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan hari ini saya berusaha untuk menceritakan kembali. Saya ambil dari Gramedia Blog, yaitu kisah-kisah inspiratif. Semoga kisah ini mampu menjadi pembelajaran bagi saya dan bagi Anda semua. Sang kakek dan pencuri pepaya. Ini bercerita tentang kehidupan seorang kakek yang hidup sederhana dan menjadi warga desa yang sederhana. Jadi sudah klop, hidupnya sederhana dan tentunya dia menjadi warga desa yang sederhana. Kalau ada yang sederhana tapi dia tidak menjadi warga desa yang sederhana, berarti cerita ini bohong. Tidak kok, tidak match. Suatu hari ia menemukan pohon pepaya yang sedang berbuah di depan rumahnya. Nah, aneh, menemukan pohon pepaya yang berbuah di depan rumahnya. Selama ini dia ngapain gitu? Apakah rumah itu baru dibangun, terus kemudian dia tidur pagi-pagi, tiba-tiba dia melihat pohon pepaya dan dia merasa menemukan? Saya tidak tahu. Yang jelas di sini ditulis suatu hari ia menemukan pohon pepaya sedang berbuah di depan rumahnya. Berarti dia melihat pohon pepaya itu sedang berbuah. Dari bunga, bunga itu gugur dan muncul buah kecil besar. Dia menemukan pohon yang sedang berbuah. Yang sedang berbuah ya. Bukan menemukan pohon pepaya yang berbuah. Berarti dia menikmati proses itu, melihat proses itu. Tapi hanya beberapa buah yang siap untuk dipanen. Iyalah, karena sedang berbuah. Kalau toh sedang berbuah dipanen, dia sudah membuat kecewa buah itu. Karena tentunya ketika buah itu, pohon pepaya itu berbuah, sedang berbuah, tentunya ada batasnya. Dari pepaya muda, kemudian besar, dan akhirnya matang. Itu kan berproses. Dan tidak langsung tul, terus brol jadi berapa kan? Keesokan harinya ketika dia mencoba memetik buah itu, dia menemukan bahwa seorang telah mencuri buah tersebut. Nah, ini sang kakek tampak depresi karena pepaya tersebut dan istrinya sedih dan terkejut karena hal tersebut. Tapi rupanya lelaki tua itu bertanya-tanya betapa sulitnya bagi orang yang mencurinya. Bertanya-tanya betapa sulitnya bagi orang yang mencurinya. Dia harus bersembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan dan harus berjuang memanjat dalam kegelapan untuk mengambilnya. Nanti kita bahas satu persatu dari adegan tersebut. Nanti kita berusaha untuk mereka adegan. Sebetulnya dia mencuri atau tidak. Dan sebetulnya kakek ini tahu enggak siapa pencurinya. Keesokan harinya lelaki tua itu dengan sengaja meminjam tangga dan meletakkannya di bawah pohon untuk berjaga-jaga jika pencuri itu kembali. Tetapi keesokan harinya kakek justru masih menemukan buah pepaya di sana.
Tangga tidak bergerak sedikit pun dan kakek mencoba bersabar dan ingin pencuri itu kembali lagi seperti malam itu. Oke, kita lanjutkan. Tetapi keesokan harinya buah pepaya masih ada. Pada sore hari, seseorang mengunjungi rumah kakek dan dia memiliki beberapa pepaya besar di tangannya. Seberapa besarnya di sini tidak dijelaskan ya, pokoknya besar. Sebesar apa silahkan Anda berimajinasi sendiri. Ia adalah seorang pemuda yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sederhananya, setelah percakapan yang panjang dan ketika pemuda itu tidak berpamitan, pemuda itu menyesal dan mengaku telah mencuri pepaya. Satu lagi yang nanti akan jadi pembahasan kita setelah ini. Sebenarnya saya ingin mendapatkan sisa buah pepaya pada malam berikutnya. Tetapi ketika saya melihat tangga, saya melihat bahwa saya terkesan dengan kebaikan pemilik pohon dengan keramahan dan kesabarannya. Sejak itu dia memutuskan untuk tidak mencuri lagi, tetapi dia mengembalikan pepaya kakeknya untuk menebusnya dan membeli pepaya sendiri di pasar. Cerita selesai. Di sini ceritanya selesai karena sudah tidak ada lagi yang bisa saya baca. Nope. Tapi akan saya ulas satu persatu dari atas. Ayo kita mulai lagi dari atas. Kisah inspiratif ini bercerita tentang kehidupan seorang kakek yang hidup sederhana dan menjadi warga desa yang sederhana. Tadi sudah sedikit saya kritisi. Ya otomatis karena dia hidup sederhana, otomatis dia menjadi warga desa yang sederhana. Itu jelas, tidak usah dibahas seperti ini. Suatu hari ia menemukan pohon pepaya yang sedang berbuah. Menemukan pohon pepaya itu saja sudah menjadi satu tanda tanya besar. Namanya menemukan, itu kan menemukan itu sebelumnya dia tidak melihat. Nah ini yang jadi pertanyaan, dia itu sebenarnya tinggal di situ sudah berapa lama gitu? Sampai dia tidak tahu bahwa di situ ada pohon pepaya dan dia pagi-pagi menemukannya. Dia sudah menemukan pohon pepaya dan yang lebih menakjubkan lagi, pohon itu sedang berbuah. Paham kan maksud sedang berbuah? Dan sedang berproses. Muncul bunga, kemudian bunga layu dan gugur, kemudian muncul kecil. Mak bedundu proses dari kecil menjadi besar gitu kan. Setelah besar hijau, kemudian menunggu warnanya ada warna oranye sedikit, kemudian menyeluruh dan akhirnya pepaya itu matang. Seperti itu mungkin sedang berbuah di depan rumahnya lagi loh. Ini di depan rumahnya. Jadi selama ini dia itu keluar rumah atau tidak sehingga tidak tahu ada pohon pepaya di situ. Makanya kalimatnya di sini, suatu hari ia menemukan pohon pepaya yang sedang berbuah di depan. Keesokan harinya ketika dia mencoba memetik buah itu. Nah, di sini berarti dia tidak bersungguh-sungguh. Dia hanya mencoba. Mencoba itu bisa gagal dan berhasil. Tapi intinya di sini dia tidak bersungguh-sungguh untuk memetik buah itu, karena sekali lagi dia mencoba. Dia menemukan bahwa seseorang telah mencuri buah tersebut. Ini aneh. Dia menemukan seseorang yang sedang mencuri, yang telah mencuri buah. Jadi dia menemukan seseorang di situ. Kenapa tidak ditanya? Bingung. Dan dia sudah menemukan bahwa seseorang telah mencuri buah tersebut. Maksudnya, coba dibayangkan sedikit. Dia menemukan seseorang
telah mencuri buah. Berarti dia saat itu sudah tahu pencurinya siapa. Oke, selanjutnya. Sang kakek tampak depresi karena pepaya tersebut, dan istrinya sedih dan terkejut karena hal tersebut. Nah, ini dua hal yang berbeda yang diperlihatkan, diekspresikan oleh dua orang, yaitu sang kakek dan nenek. Kakek di sini depresi karena pepaya. Bukannya harusnya depresi karena pencurinya, bukan pepaya. Ya kan? Ya dong. Iyalah. Dan istrinya itu sedih dan terkejut karena hal tersebut. Nah, ini harus kita bahas nanti. Kita berusaha berpikir, hal itu apa? Karena hal itu bisa multitafsir, bisa melibat. Oke, selanjutnya. Tetapi rupanya lelaki tua itu bertanya-tanya. Tanya betapa sulitnya bagi orang yang mencurinya. Sebetulnya yang dicuri itu berapa buah ini? Karena adanya di sininya berkali-kali diucap. Dia harus bersembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan. Dia harus bersembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan. Kok ini saya kayak tahu ya bahwa di malam itu dia bersembunyi. Kalau sudah tahu bersembunyi berarti kan percuma ini. Berarti ketahuan dong. Kok agar tidak ketahuan? Jadi percuma dia bersembunyi kan? Karena kakek ini tahu bahwa dia bersembunyi. Dan harus berjuang memanjat dalam kegelapan untuk mengambilnya. Ini pohon apa suasana? Memanjat dalam kegelapan. Dan di sini tidak diceritakan ketika memanjat, mungkin memanjat pohon dalam kegelapan, dalam gelap. Nah, di sini tidak diceritakan apakah dia harus meraba-raba dulu, tidak. Dan harus berjuang memanjat dalam kegelapan untuk mengambilnya. Keesokan harinya lelaki tua itu dengan sengaja meminjam tangga dan meletakkannya di bawah pohon untuk berjaga-jaga jika pencuri itu kembali. Kok tiba-tiba punya tetangga ya? Oh iya, dia warga desa. Meminjam tangga dan meletakkannya di bawah pohon untuk berjaga-jaga jika pencuri itu kembali. Maksudnya apa? Kalau cuma berjaga-jaga tidak harus ada tangga kan? Dan kalau maunya itu menangkap pencuri, ya cukup dijaga saja, diindemi atau diintai. Tetapi keesokan harinya kakek justru masih menemukan buah pepaya di sana. Menemukan buah pepaya. Berarti buah pepaya jatuh dong. Nanti dia menemukan buah pepaya masih di atas. Itu tidak menemukan. Itu dia masih melihat. Tangga tidak bergerak sedikit pun. Apa si kakek ini berharap tangganya bergerak? Horor dong ya kan. Maksud tangga bergerak-gerak sendiri itu kalau ada konten kreator nanti jadi konten itu, konten misteri. Mengerikan judulnya. Tangga bergerak sendiri. Dan kakek mencoba bersabar dan ingin pencuri itu kembali lagi seperti malam itu. Maksudnya apa, kok berharap pencuri kembali? Ya, pencuri itu siapa? Apakah pencuri itu meninggalkan rumah kakek tanpa pamit sehingga kakek bersabar menunggu pencuri itu kembali pulang ke pangkuan kakek itu? Kita lanjutkan. Tetapi keesokan harinya buah pepaya masih ada. Kurang kerjaan ini kakek. Di sini tidak dijelaskan kakek setiap hari kerja apa enggak.
tiap hari hanya ketika dia mau mengambil memetik buah pepaya dan buah pepaya tidak ada, ternyata dicuri. Dia akhirnya setiap hari itu dia hanya menunggu pencuri itu kembali, tidak bekerja sama sekali. Beruntungnya kakek di sini tidak diceritakan neneknya marah-marah karena kakeknya tidak bekerja, hanya nungguin pencuri itu kembali. Pada sore hari seseorang mengunjungi rumah kakek dan dia memiliki beberapa pepaya besar di tangannya. Pertanyaannya bukan seberapa besar pepaya, seberapa besar tangan seseorang itu. Karena di sini jelas disebutkan dia memiliki beberapa pepaya besar di tangannya. Contoh, dia memiliki ballpoint besar. Ini yang besar pepayanya atau ballpoint? Pepayanya ballpointnya lagi. Pepayanya atau tangannya kan gitu. Kalau yang besar pepayanya, kemudian berapa besar tangannya? Ia adalah seorang pemuda yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sebenarnya dia sudah lihat kan? Karena di atas tadi dia menemukan. Dia menemukan bahwa seseorang telah mencuri. Berarti dia sudah tahu. Siapa pencurinya? Kenapa ketika ada pemuda itu, kakek ini tidak paham? Berapa lama dari pertama kali kakek ini menemukan bahwa seseorang telah mencurinya sampai pemuda ini kembali? Karena kalau dari ceritanya keesokan hari mencoba memetik itu hari kedua, kemudian keesokan harinya lelaki tua itu yang sengaja menjam tangga itu hari ketiga, keesokan harinya kakek itu masih menemukan itu hari keempat. Tapi kesoalnya buah pepaya masih ada hari kelima. Hari kelima loh. Kalau dia itu pencuri dan kakek sudah menemukan, akhirnya dia hafal. Ini yang aneh. Jangan kakek ini bersekutu kayak NATO aja begitu. Bersekongkol. Seorang pemuda yang belum pernah terlihat sebelumnya. Itu kan aneh kan? Sederhananya, setelah percakapan yang panjang dan ketika pemuda itu tidak berpamitan, pemuda itu menyesal dan mengaku telah mencuri pepaya. Sebenarnya saya ingin mendapatkan sisa buah pepaya pada malam berikutnya. Tetapi ketika saya melihat tangga, saya melihat bahwa saya terkesan dengan kebaikan pemilik pohon, dengan keramah tamahan dan kesabarannya. Ini tidak dijelaskan dia berkata, bicara dengan sang kakek, atau dia bergumam dalam hati, atau dia ngomong sendiri. Karena di tulisan ini diawali, kalimat ini diawali tanda petik 2. Jadi dia diceritakan seseorang sedang berbicara, hanya tidak dijelaskan siapa yang bicara. Tapi kalau kita lihat ini yang bicara yang si pemuda ini. Sejak itu dia memutuskan untuk tidak mencuri lagi. Memutuskan, memang sudah tersambung. Memang selama ini tersambung. Kemudian kalau memutuskan ada masalah apa, kenapa harus memutuskan? Harusnya kan dibicarakan baik-baik, jangan sampai putus. Untuk tidak mencuri lagi, tetapi dia mengembalikan pepaya kakeknya. Pepaya kakeknya, bukan ini orang lain. Jadi pepaya kakeknya, kakeknya itu kakeknya ini kan pemuda kan kalau dari sini. Sejak itu perhatikan baik-baik. Sejak itu dia memutuskan untuk tidak mencuri lagi, tetapi dia mengembalikan pepaya kakeknya. Berarti yang dicuri bukan kepala kakek tadi, tapi pepaya kakeknya pemuda ini. Untuk menebusnya,
kan digadaikan pepaya. Dan membeli pepaya sendiri di pasar. Kebayang nggak? Membeli pepaya sendiri di pasar. Jadi pepaya itu satu pasarnya dia sendiri, hanya satu pepaya ini yang dia beli. Dan tidak ada barang lain, hanya pepaya sendiri. Ini atau orang yang butuh duit sehingga bawa satu pepaya kemudian dipasarkan di pasar, atau memang sudah laku tinggal sendirian pepaya itu. Dan akhirnya ketika pepaya itu laku dia berkata, alhamdulillah saya sudah tidak sendiri lagi. Oke, demikian, terima kasih yang sudah bersabar menikmati ocehan saya. Terima kasih dan kita kembali kapan-kapan. Nah, coba inspiratifnya di mana coba? Kami tidak apa-apa, sekedar untuk penemuan konten semata. Oke. Saya tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.